Selamat malam. Halo, tes 1 2. Bisa didengar suara saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita lanjutkan yang semalam ya. Sampai di mana? Sampai di sini ya. Oke. Contoh kurva permintaan yang ditunjukkan oleh persamaan ini. Apa sudah paham ya? Sudah paham semua? Atau mau lagi contoh satu? Nah, kita ambil contoh ya ini ya, yang seperti di modul 6 halaman 67. Oke, saya berikan contoh lagi satu. Saya pakai ini aja yang kosong ya. Nah, seperti ini. Ya. Oke, langsung saja di sini. Halaman 67 ya, gambarkan kurva dengan persamaan kurva penawaran dengan persamaan P sama dengan Q pangkat 2 tambah 2Q tambah 1 bagi 4 ya. Nah, seperti kita ketahui sebelumnya bahwa persamaan ini itu kita mau jadikan dia persamaan permintaan, persamaan umum ya, untuk parabola. Persamaan permintaan apakah dia ke bawah ke atas atau ke kiri ke kanan ya. Itu kita mau jadikan dia Pi kurang H pangkat 2 sama dengan 4P P kurang ya. Nah, berdasarkan contoh ini saya jelaskan lagi bahwa kita mencari persamaan ini kita butuhkan untuk diubah menjadi persamaan seperti ini, persamaan umum permintaan, kurva permintaan. Sehingga kalau kita bentuk seperti ini, jadi ini dikali ke sebelah, jadi 4-nya naik 4P ya, sama dengan Q kuadrat ya tambah 2Q tambah 1. Oke. Atau kalau kita balik, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, sama aja. Dia minus, tapi sama-sama minus dan sama-sama positifnya. Supaya lebih jelas, itu saya pindahkan aja di sini. Q kuadrat tambah 2Q ya, tambah 1 sama dengan 4P.
Nah, kemudian ini kita faktorkan nih. Bisa nggak difaktorkan? Nah, kita faktorkan Q berapa, karena ini plus semua berarti ini plus ya, plus berapa kali Q plus berapa. Nah, kelihatan di sini ya, kalau 1 di sini berarti kita bisa faktorkan 1 di sini ya, 1 kali 1 1 ya, 1 kali 1 1 sama dengan 4. Karena di sini cuma 4P saja, kita bisa tulis seperti ini, minus 0. Nah, kalau kita diuji 4 kali P, 4P kurang 4 kali 0, 0 ya, jadi 4P. Sehingga didapatkan hasil I plus 1 kuadrat ya, sama dengan 4 P kurang 0 ya, P kurang 0. Nah, dari persamaan ini kita bisa dapatkan P nya adalah sebesar berapa? Ada yang masih ingat kemarin P nya berapa nih? P nya sama dengan P nya sama dengan 2. P sama dengan berapa nih? Ada yang lain? Vera bilang 2. Yang lain P sama dengan berapa di sini? Dari rumus ini. Minus 1. Minus 1 dari mana minus 1 ya? Ada lagi yang lain? P nya sama dengan berapa? 1. Di sini dia P nya. Iya. Gambar ini penjelasannya nih, kelihatan nggak dari penjelasan saya nih? P Q kuadrat ada nggak? Nggak kelihatan? Oh, kelihatan. Oke. Gambar nggak jalan gimana maksudnya? Nggak ada tulisan saya sama sekali. Nggak ada coret-coretan saya sama sekali di sini, di slide ini. Ada yang ada kelihatan. Siapa lagi yang tidak bisa melihat coretan saya di slide ini? Oke, seperti itu ya. Oke, coba saya pindah ke sini, kemana ya, sebentar. Ini ya. Sebentar, whiteboardnya hilang ya. Oke, ini. Kalau ini kelihatan nggak kalau saya buat seperti ini? Sebentar ya. P sama dengan Q kuadrat tambah 2Q tambah 1. Kelihatan nggak nih? Per 4. Kelihatan semua?
semua ya. Oke. Wah, yang tadi kelihatan, yang ini tidak. Maksudnya biasanya ada bisa kok lihat. Oh gitu, gimana nih ceritanya? Kita pakai papan whiteboard, papan ini, ataukah kita pakai slide aja? Yang nggak bisa lihat slide tadi siapa aja di sini? Ya. Yang tidak bisa lihat slide siapa aja? Ya silakan. Waalaikumsalam. Oke, yang slide lo ya, bukan papan ini. Nah, kalau papan ini, kalau papan whiteboard ini, bisa nggak? Siapa yang nggak bisa? Marliana saja yang nggak bisa. Ahmad Basofi juga nggak bisa. Kalau slide bisa ya? Oke, kalau begitu pindah ke slide kalau begitu. Oke, kita polling dulu nih. Kita mau pakai ini atau pakai slide tadi? Yang mana enaknya? Kalau slide tadi katanya ada yang tidak bisa. Sekarang ini ada yang tidak bisa juga. Yang banyak yang tidak bisa yang mana? Pakai papan ini ataukah slide? Oke, ini slide ya. Oh, ini aja. Oke. Dulu. Oke, yang tadi aja ya. Oke. Nah, kalau ini bisa ya. Oke. Kalau gitu kita lanjut ya. Jadi ini kita sudah uraikan dari soal ini kita bisa dapatkan P sama dengan 1 ya. P sama dengan 1. Nah, terus apa lagi yang kita cari dari persamaan ini? Hanya berapa? K-nya berapa? K-nya berapa? Hanya berapa dari soal ini? Hanya minus 1 ya. Karena ini plus di sini, hanya minus 1. K-nya 0 ya. P ini menandakan dia menghadap ke atas atau menghadap ke kiri, ke kanan parabolanya ya. Di parabola yang akan kita gambar nanti, dia menghadap ke atas atau menghadap ke bawah. Oke. Kita gambar sekarang seperti ini. Nah, setelah kita dapat ini, kemarin masih apa lagi yang kita mau cari? Masih ingat nggak kemarin? Ya, dari ini, dari persamaan ini kita bisa cari nilai apa? Nilai apa? Vertex, ya. Oh, vertexnya sudah ada ya. Oke.
nilai key vertexnya itu adalah vertexnya minus 1,0 ya. Kemudian key-nya, kalau key sama dengan 0, maka p-nya berapa? P-nya berapa? Seperempat ya. Kalau P-nya sama dengan 0, P-nya sama dengan 0, Q-nya sama dengan berapa? Q-nya sama dengan berapa? P-nya sama dengan 0, berarti Q-nya sama dengan minus berapa ya? Nah, masukkan aja di sini. P sama dengan 0, Q-nya sama dengan minus plus minus 1. Ya, 1 aja ya, karena jadi Q1 sama dengan 1 sama dengan plus 1 ya. Q2 itu sama dengan minus 1 ya. Oke, jadi kalau kita gambar seperti ini, nah, vertexnya di mana dulu nih? Vertexnya minus ya, berarti dia di sini kan. Q ini P ya, ini price, ini jumlah, ini minus 1, kemudian ya otomatis vertexnya ada di sini ya. Kemudian titik potongnya 1/4, P-nya 1/4 di sini dia 1/4 ya, 1/4 ya. Jadi Q-nya sama dengan 0, P-nya sama dengan 1/4. Nah, terus apa lagi? Q1 sama dengan 1, berarti dia di sini. Q1 sama dengan 1, berarti langkah di sini ya. Dari titik puncak ini dia melangkah 1. Karena ini 1 ya. Ini satu ruas ya. Berarti dia di sini ya. Dia di sini. Yang Q1-nya. Terus yang Q2-nya melangkah 1 ke belakang minus 1 kan. Jadi di sini minus 2. Ya. Nah, kalau kita mau gambar, kita mau cari polanya aja dulu. Kalau kita mau gambar, berarti gini ya. Seperti itu. Sorry. Ini ya seperti ini ya. Kena titik potong 0,1 0,1/4 ya, gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, kemudian bentuk soal yang lainnya ini sudah paham ya, sama seperti kemarin. Bentuk soal yang selanjutnya adalah
hitunglah jumlah dan harga keseimbangan dari kurva penawaran dan kurva permintaan. Nah, ini bukan cuma satu kurvanya, kita akan menggambar berdasarkan pertanyaan yang diajukan. Ada dua persamaan di situ, ada penawaran dan permintaan. Di halaman 68 ya, 68. Kita lihat contohnya di halaman 68. Kurva penawaran QS sama dengan QS ya, sama dengan P kuadrat tambah P kurang 2. Kemudian kurva permintaan atau persamaannya QD sama dengan minus 2P ya, tambah 16. Sehingga kalau keseimbangan tercapai, kita bisa tulis seperti ini, seperti hukum-hukum sebelumnya. Jadi keseimbangan pasar itu seperti ini yang kita pelajari sebelumnya ya. Jadi kita samakan saja, karena ini cuma dua persamaan, maka kita samakan saja P kuadrat ditambah P kurang 2 sama dengan minus 2P tambah 16 ya. Sehingga kalau mau dikumpulkan P-nya, P kuadrat ini pindah 2P 2P tambah P, ini pindah ke sini minus lagi, minus 16 minus berapa tuh, minus 2 ya, sama dengan 0. Maka P kuadrat tambah 3P kurang minus berapa, minus 18 ya, sama dengan 0. Sehingga dari persamaan ini kita faktorkan seperti biasa, kita faktorkan untuk mendapatkan nilai Q-nya berapa dan P-nya berapa. Jadi kita faktorkan seperti ini P. Ada minus di sini, berarti salah satunya minus ya. Oh, dua-duanya minus karena ini plus ya. Minus kali minus hasilnya plus. Oh, sorry. Terbalik. Kalau di sini plus, di sini minus, berarti dia minus ya. Kalau di sini plus, di sini minus, maka salah satunya ada minus ya. P. Kira-kira kalau sih berapa kali berapa ya. Ya, di situ di contoh situ 3 kali 6 18, 6 kurang 3 ya, berarti minus 3 ya, salah satunya minus pastinya ini 6. Sehingga didapatkan P1 sama dengan 3, P2 sama dengan minus 6. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Oke, dari
dari persoalan keseimbangan ini, keseimbangan pasar ini, penawaran dan permintaan, minus itu tidak dipakai ya, tidak dipakai ya, tak dipakai. Tak, saya tulis saja tak dipakai. Nah, makanya ini kita coret karena ini dari pakai minusnya. Yang kita pakai cuman yang positif saja. Nah, seperti itu. Sehingga kalau kita mau dapatkan key-nya ini kan salah satunya ya. Bukan salah satunya, ini yang permintaan. Ya, permintaan yang kita. Sehingga kita mendapatkan jumlah permintaan key D sama dengan minus ya 2 kali 3 tambah dengan 16, jadi 10 ya. Ini kan minus 2 kali 3 6 tambah 16, berarti 16 kurang 6 10 ya. Oke, seperti itu. Jadi titik keseimbangannya adalah Q sama dengan 10. Oke. Maaf. Hasil apa sih yang lain? Sama kok. Ya sama aja. Yang mana diambil yang positif ya? Ini sama aja. Ya, yang positif yang diambil. Iya, silakan. Nah, oke. Sampai di sini oke. Nah, saya pikir ini tidak terlalu rumit ya, seperti yang kita sudah pelajari kemarin. Jadi selalu kalau ada soal yang berbicara tentang keseimbangan, permintaan dan penawaran, itu selalu kita pakai rumus seperti ini. Di 2. Kalau misalkan dia 3, nah 3 itu pakai metode substitusi. Nanti kalau ada waktu kita bahas ya. Insyaallah gampang. Jadi 3 persamaan itu dengan 3 variabel itu kita bisa mendapatkan reduksinya dari dengan metode substitusi nanti ya. Yang mana sih? Halaman berapa? Nanti dulu nih, saya jelaskan dulu. Tunggu ya, kalau soal itu tunggu. Jadi ini dipaham dulu. Sudah paham kah ini? Sudah paham? Jadi gambarnya itu Anda bisa tulis latihan lagi ya. Ini seperti kemarin ya. Oke. Nah, kemudian di situ di halaman 69 ada namanya penerimaan total ya. Ada namanya penerimaan total. Penerimaan total itu atau total revenue itu TR ya, di halaman 69 ya. Coba lihat bukunya di halaman 69. Total penerimaan total atau total revenue itu sama dengan jumlah dikali harga. Jumlah dikali harga ya, dimana P itu adalah harga, Q itu adalah jumlah
jumlah barang yang dibeli oleh konsumennya. Sehingga kalau misalkan saja kita lihat di sini, misalkan saja ada fungsi permintaan yang ditunjukkan oleh persamaan P, misalkan ada fungsi permintaan, ya. Fungsi permintaan permintaan, misalkan ada fungsi permintaan dengan persamaan ini A dikurang B kali Q, maka TR-nya ya bisa ditulis A, ini adalah pola ya, yang nanti kita pakai, dikurang B Q kuadrat. Itu ya. Kemudian persamaan parabola ini itu yang terbuka ke bawah dan memotong sumbu horizontal Q di titik Q sama dengan 0 dan Q A, Q sama dengan A per B. Jadi titik puncak dari penerimaan total ini, total revenue, itu adalah titik puncaknya. Saya tulis lagi titik puncak ya. Titik puncak ya, titik puncaknya adalah Q sama dengan A per 2B. Kemudian koordinatnya Anda bisa lihat di situ, koordinat ya. Koordinat itu adalah A per 2B ya, koma A pangkat 4B ya, itu ada disebutkan seperti ini. Oke, kita lihat gambar yang dihasilkan dari total penerimaan itu ada di halaman 610 ya. Oke. Nah, kita coba menggambarkan atau memaparkan sedikit contoh tentang total penerimaan ini. Ini adalah total penerimaan dengan rumus seperti ini. Nah, oke, saya jelaskan contohnya ya. Nah, di situ contoh, bila diketahui fungsi permintaan P sama dengan 20 kurang Q ya. Ya, tunjukkan gambar kurva penerimaannya. Nah, tunjukkan gambar kurva penerimaannya. Di situ kita lihat penerimaan atau TR itu berdasarkan rumus yang kita tulis tadi sama dengan Q atau jumlah barang dikali harga ya. Nah, karena di sini
Di sini polanya, ini polanya, sebentar ya. Polanya ini adalah A, ya. Kemudian tadi B, Q kuadrat, ya. Polanya tadi A kurang B, Q. Sehingga kita bisa tulis dari pola ini, dari rumus ini, ya, TR sama dengan, ini kan 20 ya, 20 berdasarkan rumus tadi, TR sama dengan AK kurang B Q kuadrat, 20 Q, ya. Ini kurang B nya berapa? 1 Q kuadrat, ya. 1 saya tidak perlu tulis di sini ya, jadi 20 Q kurang Q kuadrat. Sehingga kalau kita bisa sehingga kalau kita bisa tuliskan titik potong TR-nya, ya, titik potong titik potongnya itu sama dengan A per B, ya. Jadi Q-nya, titik potongnya, ya, ketika Q-nya sama dengan titik potongnya, potong, ya. Ketika Q sama dengan 0 dari rumus ini, masukkan aja, substitusi aja Q sama dengan 0, maka titik potongnya itu oke, titik puncak dulu ya, sorry, titik puncak dulu. Titik puncaknya itu adalah Q sama dengan titik puncak ya, sorry, titik puncak Q sama dengan A per 2B sama dengan 20 per 2 kali 1 ya, kali 1 K di sini 10 ya. Iya. Gitu ya. Jadi ini 10 ya, sorry, 10. Sehingga titik koordinatnya adalah 10 ya, koma hanya berapa, 20 kuadrat 20 kuadrat per 4 kali 1. Ini berapa nih? Atau sama dengan 10, 20 kuadrat berarti 400 bagi 400 ya. Iya. 10,100 titik puncaknya itu ada, koordinatnya itu ada di 10,100. Sehingga
kita bisa tuliskan, gambarkan, karena dia key-nya itu 20, ya. Oke, ini key-nya ya. Ini key-nya itu diuraikan menjadi seperti ini. P-nya sama dengan 0. Kemudian ini diuraikan key sama dengan 20 ini jadikan 0 ya, TR-nya itu sama dengan 0. Di 0 sama dengan 20, key, saya uraikan dulu key, ya, dikurang key. Ya. Berarti di sini ini key-nya. Berarti di sini kita bisa ambil key-nya sama dengan 0 ya. Ini key-nya sama dengan 0 dan key-nya sama dengan berapa? Sama dengan 20 ya. 20. Iya. Oke. Ini adalah P. Ini adalah key. Ya. Sorry. Udah lambat ini internetnya. Nah, kemudian kita gambarkan kurvanya. Karena key-nya sama dengan 20 dari 0 sampai Q1 ini, Q2 ini ya. Sampai 20, misalkan di sini 20. Terus titik puncaknya berapa sih? Titik puncaknya itu ini. Titik koordinat puncaknya itu ini ya. Berarti 100, ada 100 di sini. P-nya 100 ya. Kemudian di sini key-nya jadi key, P ya. Ya, key, P, key, P. Ya, di sini ada 10. Inilah titik puncak. Nice. Oke. Agak lambat ya. Maaf. Ini ya seperti ini. Dari sini I sama dengan 20 itu dari sini. Ya. I sama dengan 20 jadi begini. 20 kurang Q ya sama dengan 0 ya. 0. Udah lambat ini. Kemudian Q yang ada di sini, Q sama dengan, jadi ini semua ini disama dengankan 0, ini juga disama dengankan dengan 0. Ya. Ini ya kita kira-kirakan lah Q1 itu sama dengan, karena kita mulai dari kecil ke besar ya.
di Q1 sama dengan 10, kemudian di sini Q1 sama dengan 0, kemudian di sini Q2, jadi ini kan disamakan sama dengan 0 ya, 0, maka kita pindahkan ke sini, berarti Q-nya sama dengan 20 ya, 20. Maaf, ini mulai lambat ya, sorry. 20. Nah, Q2-nya ya. Jadi seperti gambar yang kita lihat di modul ya, gini. Oh sorry, TR ya di situ, bukan, sorry salah tulis saya, ini TR, sorry, TR bukan ya, TR itu. Jadi ketika TR nya sama dengan 0, maka Q-nya ada dua yang kita dapat, Q1 sama dengan 0, Q2 sama dengan 20 ya. Oke. Paham sampai di sini? Nah, kita coba nomor 5 latihan. Ya, kita coba nomor 5 latihan halaman 611. Ya. 611. Permintaan, fungsi permintaannya itu B sama dengan tambah 2Q, sorry ya, agak lambat nih, 2Q sama dengan 5 ya, P tambah 2Q sama dengan 5. Oke, dari soal nomor 5 ini kita bisa tuliskan TR-nya berapa nih? TR-nya TR sama dengan berapa? Nah, kita harus mengubah dulu ya, seperti contoh sama dengan P sama dengan 5 ya, 5 dikurang 2Q. Oke ya, jadi ini dipindahkan ke sini, P sama dengan 5 kurang 2Q. Oke. Sehingga kita bisa tulis dari pola tadi, TR A Q kurang B Q kuadrat, berarti ini adalah A nya ya, 5Q 5Q kurang berapa nih, B nya berapa, 2 kuadrat. Oke, 2Q kuadrat. Nah, terus kita cari apanya? Kita cari titik puncaknya. Ya, titik puncaknya. Ya, titik puncaknya kira-kira berapa nih? 5 per 2 kali 2 5 per 2 kali B. B ini A, berarti 5 per 4 ya, B,
kurang koma, titik puncak dulu. A kuadrat berarti 25, ya kan? Dibagi berapa? 4 kali B berarti 8. Iya. Titik puncak. Ini koordinatnya, koordinatnya. Sedangkan titik puncaknya Q sama dengan 5 per berapa? Per 4. Ya, per 4. Oke. Dari sini kita bisa dapatkan untuk koordinat Q1 Q2 nya, ya. Ini kita bisa dapatkan dari sini. Ini ketika TR nya sama dengan 0, TR sama dengan 0, maka 0 sama dengan 5 Q kurang 2 Q kuadrat. 2 Q kuadrat, atau sama dengan ini dikeluarin, jadi Q nya dikeluarin, Q dalam kurung 5, ya, dikurang 2 Q. Mulai lambat ya. 2 Q. Ya. 2 Q. Oke. Sehingga Q1 nya tetap 0, ya. Karena ini Q1 nya tetap 0. Q2 nya berapa nih? Q2 nya Q2 sama dengan berapa? 5 per 2. Ya, 5 per 2 ini. Jadi kita dapat informasinya, koordinatnya ini, koordinat titik puncaknya ini, kemudian titik puncaknya ini. Kita bisa tuliskan, kita gambarkan grafiknya. Ya, gini. Ini 0, ini TR, ini TR, TR, ini Q. Oke. Nah, di situ Q1 di sini kan, Q1 nya itu di sini, Q2 nya itu 5 per 2. 1,
2,5 lah ya. Ya, di sini. Jadi 5/2, 2,5 ya. Lima 5/2. Nah, oke, kemudian titik koordinatnya itu adalah berapa? 5/4 ya. Berarti 5/4 di sininya deh. 5/4 itu di sini, bagi duanya ini ya. 5/4 itu ya kira-kira di sini. Di sini 5/4. Oke. Nah, kemudian titik TR-nya itu berapa? 25/8. 25/8 itu kira-kira berapa tuh? Iya. Pecahannya berapa kira-kira? 8 kali 4 24 ya. Kira-kira berapa tuh? Ya, kira-kira di sini aja lah ya. 25/4. 25/8. Ya, 3,125. Oke. 3,125. Ya, nanti bisa diskalakan ya. 1, 2, misalkan ya. 3 misalkan ya. 25/8. Sorry. Nah, di sini titik puncak yang didapatkan. Sekali. Ya, di sini titik puncaknya. Jadi kalau kita mau gambar ya, parabolanya itu seperti ini ya. Oke. Ya. Oke. Paham ya? Oke. Nah, selanjutnya karena terlalu banyak grafik, kita masuk ke limit dan langsung aja. Apa Pak? Untuk mencari Q1 dan Q2 itu Q bagian depan itu Q1 dan Q bagian Q yang dalam kurung itu Q2 ya? Iya, Q2. Oke. Iya. Jadi ini berangkat Q1, kemudian ini Q2 ya. Dia mulai dari 0 karena polanya itu memang seperti itu. Dari 0 di sini TR itu penjelasan di halaman 69. Anda bisa lihat di situ. Oke, nah kita masuk ke langsung karena indifference ini indifference. Oke, di slide-nya kita lihat ya.
Oke, ini kurva indifference. Kurva indifference itu adalah kurva yang menunjukkan titik-titik kombinasi jumlah barang X dan barang Y yang dikombinasikan pada tingkat kepuasan tertentu. Jadi di sini di dalam kurva ini itu menggambarkan tingkat kepuasan konsumen pada suatu barang. Ya, di sini A itu adalah tingkat kepuasannya yang ada di sini. Jadi untuk titik-titik yang ada di sini, untuk titik koordinat yang ada di sini, ini adalah oke. Kita langsung lihat contoh aja supaya nggak bingung. Kita lihat di sini contoh di halaman 6.21 ya, 6.21. Nah, di situ contohnya bila kurva indifference konsumen dapat ditunjukkan oleh persamaan X tambah Y dikurang akar 2XY sama dengan A, ya. Dan andaikan kepuasan seorang dapat diukur, maka berapakah jumlah barang Y yang harus dikonsumsi pada saat ia mengkonsumsi barang X sebanyak 3 unit agar tingkat kepuasannya tetap 15 satuan, ya. Jadi di sini digarisbawahi tingkat kepuasan, ya, ini sama dengan A, ya. Tingkat kepuasan itu adalah sama dengan A, sedangkan ini X sama dengan 3. Nah, barangnya 15 satuan itu barangnya, ya, 15 satuan barangnya. Oke, kita coba di sini. Kita definisikan, ya. Ada persamaan X tambah Y dikurang akar 2XY sama dengan A, ya. X tambah Y kurang akar 2XY sama dengan A, di mana X yang kita dapatkan dari soal itu sama dengan 3 dan A itu sama dengan 15. Ya. Nah, nilai ini kita substitusikan masuk ke dalam persamaan ini, sehingga kita bisa dapatkan 3 tambah, ya, kita mau cari nilai Y-nya nih. Ini yang kita mau cari, ya. Ini saya tandain dulu. Yang kita mau cari itu adalah ini, ya. Berarti Y dikurang K 2 kali 3 Y sama dengan 15, sehingga bisa dituliskan 3 tambah Y kurang akar 6
Y sama dengan 15. Ya. Nah, sekarang kita mau kumpulkan variabel Y saja di sini. Maka 3-nya itu kita pindahkan ke sebelah. Y dikurang akar 6Y sama dengan berapa? 15 kurang 3, 12 ya. 12. Oke. Nah, kita sudah dapatkan persamaan ini. Bagaimana caranya menghilangkan akarnya? Jadi persamaan ini itu kita kuadratkan semua supaya bisa kita hilangkan akarnya. Jadi ini dikuadratkan, ya, semuanya Y kuadrat. Ini dikuadratkan hilang ya, dikurang 6Y sama dengan 144 ya. Oke, kemudian kita uraikan lagi Y, ini kita masukkan 144 nya, 6Y pindahkan, karena ini plus pindahkan ke kiri jadi minus. Nggak kelihatan ya? Oke, sorry di bawah, jadi ini saya pindahkan ya. Y kuadrat dikurang 6Y, oke, dikurang ini ya, 144 sama dengan 0. Nggak bisa karena bukan papan ini, bukan papan whiteboard. Tidak bisa, Mbak, internetnya lagi lelet, jadi kalau saya nulis kadang tidak beraturan ya. Oke, ini kemudian kita sudah dapatkan persamaan kuadratnya. Nah, karena ini minus dan ini minus, maka ada salah satu minus dan ada salah satu plus ya. Oh, salah tulis saya. Salah tulis ya, sorry. Ini yang salah tulis. Ini 15 ya. Oke, salah tulis ya, sorry. Oke. Ini saya delete dulu. Ya. Oke. Saya ulang aja ya. 3 tambah Y ya dikurang, langsung aja ya, 6Y kurang 6Y akar 6Y. Oke. Ini akar ya, sama dengan 15 ya.
sebentar. Oke. Sebentar ya. Di sini Y kurang 12 ya. Ini aja lah langsung ya. Minus kurang 12 sama dengan akar 6Y. 6Y. Ya. Oke, ya. Akar 6Y. Untuk menghilangkan akarnya ini, ya dari buku ya. Untuk menghilangkan akarnya ini, maka akar ini dipindahkan ke ruas kanan menjadi Y kurang 12. Sorry, saya salah tadi. Sorry ya. 12 pangkat 2. Pangkat 2 sama dengan ya 6Y. Ya. Kalau ini diuraikan jadi Y kuadrat ya. Y kuadrat dikurang 2 kali Y. Kenapa saya langsung kurang sini? Karena ini minus 2 kali Y kali 12 berarti 24 Y. 24 Y minus 12 pangkat 2 tambah 1 4 ya, sama dengan 6Y. Iya, ini 4 ya, 4. Nah, ini dipindahkan ke sini, ini dipindahkan berarti Y kuadrat dikurang, ini pindah sini minus ya, berarti 24Y dikurang minus 24Y minus dikurang 6Y berarti minus 30Y. 30Y tambah 1 4 ya, sama dengan 0. Nah, di sini ya langsung ya kedapatan di situ Y kurang 24 iya 24 ya, harus sabar sedikit ya. Y
Y dikurang 6 tadi ya. Sama dengan 0. Oke, ini agak kacau tapi sama dengan di contoh ya. Ini saya cuma jabarkan saja kenapa bisa dapat seperti itu ya. Oke, seperti ini. Sehingga didapatkan Y1-nya sama dengan, oh iya, selalu dia mulai dari kecil ke besar ya. Y1-nya sama dengan 6, Y2-nya itu sama dengan 24. Ya, Anda bisa lihat di halaman 621 cara penggambarannya. Di situ ada asintotnya. Asintot itu X sama dengan 3 di situ. Garis bantu. Ya, seperti. Nah, kalau ini kan di sini. Nah, di sini garis bantunya 3. Maka disinilah terjadi kurvanya ya. Kurvanya di sini ada 24. Oh, 24 ya. Lompat ya. Oke, kelihatan di situ. Jadi garis putus-putus itu polanya, sedangkan garis kurva yang penuh itu menandakan tingkat kepuasannya. Penuh itu menandakan dia, ya, dia puas. Jadi ini kalau titik-titik itu cuman pola. Jadi yang penuh garisnya itu adalah menandakan disitulah titik tingkat kepuasan konsumen paling tinggi ya, 15. Nah, di sini kita bisa dapatkan bahwa jumlah barangnya yang harus dikonsumsi pada saat ia mengkonsumsi barang X sebanyak 3 unit adalah 6 dan 24. 6 dan 24. Ya. 6 dan 24. Di sini keterangannya bahwa tidak mungkin mengkonsumsi sebanyak 24 unit. Jadi jumlah barang Y yang dikonsumsi adalah 6 unit. Ya. Jadi paling kecil ya, di antara dua pilihan itu paling kecil untuk nilai Y-nya. Paling kecil untuk nilai Y-nya. Oke. Oke, sampai di sini paham ya? Ya. Kalau paham, kita pindah ke limit dan turunan fungsi. Oke. Ya. Limit dan turunan fungsi. Ya, kebetulan slide-nya belum
saya buat. Jadi ini tidak terlalu banyak yang harus kita tulis di sini. Jadi yang paling penting di sini adalah kaidah-kaidahnya. Jadi di sini pertama konsep limit dulu ya. Oke. Wah. Ya, internetnya mulai down. Oke. Konsep limit. Ya. Limit itu disimbolkan limit ya. Limit ya. X ya, X menuju A ya. Kadang gini. Oke. X menuju A. Sorry. Atau bisa dituliskan limit ya. Limit X ya, tanda panah ke A ya. Limit ya. Limit artinya batas ya. Limit artinya batas. Jadi seandainya ya, halaman 73 dan 72. Ya, seandainya ada fungsi X. Fungsi X ya. Fungsi X itu misalkan sama dengan 2x tambah 3 misalkan, tambah 3. Kemudian angka yang didekati x sama dengan adalah 0 ya. Berapakah limit dari fungsi x ini? Misalkan limit x menuju 0 ya, mendekati 0 atau menuju 0 sama oke. Limit x menuju 0 ya, untuk fungsi x ini ya, fungsi x. Makin malam ini makin susah saya menggambar ya. Oke, fungsi x ya. Maka kita bisa dapatkan mulai dari 0 ya, x-nya mulai dari 0 ya. X mendekati 0 berarti nilai x-nya itu banyak ya, mulai dari 1, kemudian setengah,
kemudian 10 sampai mendekati 0 ya. Seterusnya. Tapi kadang di dalam penyelesaian ini biasanya langsung ya. Kalau X sama dengan 0 berarti limit mendekati 0 berarti Fx sama dengan X sama dengan, karena X menuju atau mendekati 0 biasanya langsung dimasukkan 2 kali 0 tambah 3. 2 kali 0 tambah 3 ya, biasanya langsung didapatkan nilainya adalah 3. Jadi limit X menuju 0 fungsi X sama dengan 2X tambah 3 itu adalah 3. Biasanya langsung seperti itu ya. Ini penjelasannya tentang limit. Dia ya dijelaskan panjang lebar di sini ya. Oke, itu saja. Jadi kadang untuk menyelesaikan fungsi X, limit dari fungsi X limit X menuju 0 dari fungsi X itu biasanya langsung didapatkan fungsi X-nya itu adalah berapa, karena perkiraan dari X menuju 0 ini langsung diambil 0-nya ya. Seperti itu. Oke, Anda bisa lihat kaidah-kaidahnya di halaman 76. Kaidah-kaidah di halaman 76 ya. Ada kaidah 1, limit X menuju A, K itu sama dengan K. Kemudian limit X menuju A, fungsi X tambah GX sama dengan limit X menuju A, fungsi X tambah limit X menuju A, GX atau sama dengan A, B, A plus B, dan seterusnya. Anda bisa lihat di situ ya. Sehingga contoh yang kita bisa dapatkan di sini, misalkan fungsi yang seperti tadi, fungsi X ya. Misalkan di sini fungsi X ya. Atau kita bahas nanti aja ini di 9 April nanti ya, karena ini saya agak susah menjelaskan pakai whiteboard. Kita kembali ke halaman ini, ke halaman 611 ya. Ini agak susah nih. Ke halaman 11.
Nah, di situ ada latihan, permintaan, ada 2 permintaan. Nomor 1 ya, permintaan 2 key. 2 key tambah P ya. Tambah P sama dengan 10. Ya, kemudian fungsi penawarannya ini adalah key, saya tulis saja key S ya, key S. Kemudian fungsi penawarannya P pangkat 2 O P pangkat 2 dikurang 4 Q sama dengan 4 ya. Tentukan harga ini sama dengan QD ya. QD. Oke. Tentukan harga keseimbangan dan juga keseimbangan dari fungsi permintaan. Dari fungsi permintaan. Jadi syaratnya itu adalah kira-kira berapa nih? Q S hasilnya berapa? Anda coba kerjakan dulu. Q Oh, langsung ada jawabannya. Sorry. Langsung ada jawabannya. Sebentar. Oke. Terus saya buatkan soal dulu aja. Ya. Misalkan ya, karena ini langsung ada jawabannya. Misalkan di sini 3 key tambah ini enggak usah ya, 3 key tambah P sama dengan 9. Oke. Ini key S-nya ya. Ini key S. Atau permintaan. Ini key S ya. Kemudian saya ambil ini aja, P kuadrat kurang 4 Q. Ini yang kita pakai, P kuadrat kurang 4 Q, sorry. Ini yang kita pakai ya, P kuadrat kurang 4 Q kurang 4 sama dengan susah sekali saya menulis ya, sorry. P kuadrat kurang 4 Q sama dengan 4. Iya. Berapakah nilai P dan Q-nya?
berapakah nilai B dan Q-nya. Ya, coba Anda kerjakan dulu. Bahas. Ya, silakan Anda kerjakan soalnya ini. QS-nya itu sama dengan 3Q plus B sama dengan 9. Kemudian QD-nya itu adalah B kuadrat kurang 4Q sama dengan 4. Ada yang sudah dapat? Halo? Ada yang sudah dapat? Minimal persamaannya dulu.
persamaannya dulu. Ya. Oke. Yang jelas dapatkan dulu persamaannya. Udah dapat persamaannya? Iya. Berapa persamaannya? 3. Tiga B. Ya. Berapa 3B? Ada yang sudah belum? Persamaannya saja dulu. Kayaknya faktorisasinya ini agak susah ya. Coba. Persamaannya dulu saja. 3B kuadrat plus 4B kurang berapa? Iya, 48. Bener, saya full. Jadi 3B kuadrat tambah 4B kurang 48. Ya. Oke. Tambah 4B. Oh, susah banget ya. Hah? Kok langsung B sama dengan 4 sama dengan 3? Dari mana tuh? Ini susah difaktorisasi ya, karena ada nilai 3-nya di sini. Ya. Ada nilai 3-nya. Bukan tidak mungkin, tapi agak lama faktorisasinya ya. Oke. Yang penting bisa dikerjakan dulu sampai di persamaannya. Ada yang sama dengan Mas Saiful nih, 3B kuadrat tambah 4. Ya, ini aja dulu 4B. Ya, karena soalnya soal dadakan, jadi ya, seperti ini. Bukan tidak bisa, agak sulit di faktorisasi ya. 48 ya. 48 sama dengan 0 ya. Nah, malam ini juga karena saya belum pernah berikan Anda tugas ya,
Anda nanti tugasnya nanti dikumpulkan pada saat TTM offline ya, tanggal 9. Oke, di situ tugasnya halaman saya lihat dulu ya. Wah. Oke. Kok cukup satu? Sebentar ya. Coba Anda uraikan saja di Oke. Jadi Anda uraikan ini halaman 613 ya. Anda uraikan jawabannya di halaman 613 nomor 1. Diuraikan jawabannya sehingga bisa dapat seperti kunci jawaban yang di belakang. 613 ya, halaman 613 nomor 1 sampai 3. 1 sampai 3 ya. Oke. Nomor 1 sampai 3 halaman 613. Nanti dikumpulkan saat TTM offline tanggal 9. Ya. Oke. Ya, Anda begini, kalau seperti ini Anda bisa buat grup kelompok belajar. Jadi kalau Mas di universitas terbuka itu dianjurkan untuk membentuk kelompok-kelompok belajar untuk membahas soal-soal yang ada di modul ya. Jadi untuk tugas ini silahkan Anda buat kelompok belajar untuk membahas tugas ini ya. Nanti dikumpulkan di print ya, dikumpulkan dalam bentuk print-printan. Jangan lupa tulis nama dan tulis nomor stambuk, nomor NIM NIM dan nama ya, dan nama. Oke, boleh asal rapi ya, asal rapi boleh ya, silakan ditulis di kertas, tidak apa-apa. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nanti tanggal 9 itu kita akan bahas yang limit dan turunan fungsi ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Dibuat individu yang masing-masing ya, masing-masing. Tapi usahakan jangan saling menyontek. Diskusi boleh, tapi diusahakan jangan saling menyontek. Atau saya tambah lagi ya? Boleh saya tambah lagi? Satu aja ya. Halaman 1 aja ya.
halaman 534 nomor 1. Satu aja. Halaman 534 nomor 1. 534 halaman 534 nomor 1. Ya. Satu aja. Berarti ada 4 nomor ya. Supaya bisa mengerjakan ini. Soal ujiannya nanti. Oke. Berarti ada 4 nomor. Ya, dicoba. Ya. Anda bisa diskusi. Ya. Bagaimana cara menyelesaikan nomor 1 halaman 534 dan nomor 1 sampai 3 halaman 613. Oke? Oke. Sampai di sini siapa yang nggak hadir ya? Tolong nanti Mas siapa? Mas Saiful ya? Saiful absensinya. Terus yang 1 jamnya itu gimana ya? Yang kemarin. Kita tambahin 1 jamnya itu kapan ya? Halaman 534 ini. 534 nomor 1. Ya nantilah, kalau tugas pengganti ya nanti. Oke, sampai di sini oke. Jadi saya berikan tugas ada 4 nomor di halaman 613 itu 1 sampai 3. Kamis malam, iya nanti ya. Setelah jangan Kamis malam ya. Saya ada meeting. Ya. Nanti dititipkan aja sama temannya. Saya mau kertas ya. Jangan file kadang saya tidak bisa baca. Oke, nanti kita bicarakan itu penggantinya 1 jam lagi. Yang 1 jam kemarin. Oke, cukup sampai di sini. Siapa yang nanti Mas Saiful kirimkan ini ya. Kirimkan absensinya. Oke, cukup sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar. Selamat malam.